kita ketemu. Saya ditemenin beberapa di depan ya, mungkin sudah mengenal ya, ada Pak Pras, ada Pak John, ada Pak Nil, dan juga ada Pak Yoga. Jadi yang pertama saya pengen ngajak kita semua, nih mumpung besok kan puasa nih. Ya kita kalau bahasa sederhana saya, kita munggahan gitu ya. Sama-sama kita mendudukkan diri untuk bersiap berpuasa, makanya kita kumpul, ketemu kan gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol dan ya kebetulan ada satu hal yang mungkin teman-teman semua juga sudah, ya alhamdulillah tadi malam juga sudah mulai ditulis ya Pak Yon, Pak Pras ya, oleh teman-teman semua mengenai rilis kami dari Kementerian Keuangan terkait dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lebih khusus lagi terkait mengenai pajak pertambahan nilai, yaitu penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai yang tadinya 10% menjadi 11% secara normal begitu. Nah hari ini saya malah kepingin nih, paling tidak kita memperdalam cerita ya. Kalau teman-teman ada yang mempunyai concern, pengen diklarifikasi kan gitu ya, saya pengen membuka ruang untuk diskusi. Karena kalau membaca surat rilis kita sudah clear ya teman-teman ya. Mungkin kalau kemarin satu hal saja ya barangkali di halaman berapa ya, kalau dari urutan depannya itu kan penyesuaian tarif, kemudian kebijakan merupakan bagian fondasi sistem perpajakan, kemudian yang berikutnya ada beberapa jenis barang dan jasa yang masih tetap diberikan fasilitas bebas PPN kan gitu ya kalau urutan press release-nya. Kemudian ada beberapa jenis barang dan jasa yang memang masih tidak dikenakan PPN. Kemudian yang lain ini sebagai bagian reformasi mungkin kemarin perlu sedikit ditambah jelaskan dulu ya. Yang ke penurunan tarif 15 ke 5% pajak penghasilan orang pribadi, itu sebetulnya kan bracket 50 sampai dengan 60 sebetulnya yang turun. Karena dari bracket 0 sampai dengan 50 kan memang sudah di 5%. Kalau di press release kemarin yang diterima mudah-mudahan teman-teman nggak salah mengutipnya. Jadi kalau di press release itu yang nomor 5 tuh sebagai bagian dari reformasi. 5A ya, kalau ada teman-teman membawa press release-nya kemarin. Jadi sedikit klarifikasi aja. Karena untuk bracket 0 sampai 50 juta di atas PTKP kan memang sudah dikenakan tarif 5%. Nah, Undang-Undang HPP ini memberikan untuk tambahan bracket 50 sampai dengan 60. Saya cuma mengklarifikasi yang ada di press release. Kemudian satu lagi untuk yang 5B-nya, fasilitas pembebasan untuk wajib pajak UMKM itu mohon dibaca WPOP UMKM. Jadi pembebasan sampai dengan omset 500 juta biar clear apa yang seperti diatur atau dituliskan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi sedikit klarifikasi di situ. Nah, monggo kira-kira teman-teman kalau hal-hal cerita mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah ada dituliskan dalam rilis itu yang mungkin menjadi concern kami, sekalian saya report kepada teman-teman ya. Tadi malam untuk aplikasi yang baru juga sudah kita deploy untuk e-faktur, relasi terkait dengan pelaksanaan undang-undang harmonisasi ini. PPN menjadi 11%, berarti kita harus mengubah sistem di aplikasi e-faktur. Dan tadi malam mulai setengah 1 sebetulnya ya, kita sudah mulai lakukan pemutakhiran aplikasinya. Mari saya tanyain teman-teman wartawan tuh, Yusuf kalau nggak salah ya, mengenai aplikasi faktur pada waktu preskon APBN kalau nggak salah. Dan juga teman-teman beberapa kemarin menyampaikan pertanyaan. Jadi secara kesiapan sistem administrasi, insya Allah kita siap. Dan hari ini tadi pagi report sudah tersetting. Kita lakukan uji coba. Dan mudah-mudahan saat ini sudah bisa live untuk sistem aplikasi e-fakturnya. Jadi harapan besarnya pasti ada lag sedikit dari tadi malam sampai tadi pagi. Dan di Pak Anil juga sudah memberikan pemberitahuan ya Pak Anil ya kepada publik ya. Sistem aplikasi faktur sedang dalam pemutakhiran. Dan insya Allah pagi ini bisa digunakan untuk bertransaksi. Memunculkan atau menerbitkan faktur pajak dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi insya Allah tidak ada hambatan mengenai sistem administrasinya. Kemudian yang lain, mungkin teman-teman kalau ada yang sekiranya pengen membawa concern pertanyaan, saya persilahkan. Tapi secara prinsip, kebijakan sudah dijalankan, sistem administrasi kita siapkan dan sudah dijalankan, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan undang-undang yang sudah diundangkan di tahun 2021 itu betul-betul dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun juga. Mungkin saya buka forum seperti itu Pak Nil ya, barangkali ya. Lebih banyak saya pengen ya kita diskusilah ya dengan teman-teman semua apa-apa yang menjadi concern teman-teman, monggo silahkan. Di situ saya pikir sudah banyak lah, itu ada beberapa poin ya, termasuk beberapa turunan dari undang-undang yang berhubungan langsung dengan tarif. Pasti kita dahulukan penyelesaiannya. PMK yang terkait dengan perubahan tarif tadi ya, itu kita sesuaikan, kita lakukan, dan segera kita rilis. Kemudian PMK lain yang kira-kira perlu kita dorong lebih cepat, ya kita selesaikan terlebih dahulu. Ada beberapa PMK yang memang sedang dalam proses penyelesaian. Jadi pada waktu preskon pun juga disampaikan, kira-kira aturan pelaksananya seperti apa? Ya, kira-kira aturan pelaksanaannya yang mesti harus didahulukan, kami dahulukan. Dan yang memang bisa kita lakukan sambil berjalan, kita lakukan sambil berjalan. Beberapa PMK nanti Pak Yoga juga bisa update, Pak Yon bisa update mengenai PMK terkait dengan implementasi dari undang-undang harmonisasi ini, khususnya klaster yang pajak pertambahan nilai. Silahkan teman-teman kalau ada mungkin concern komentar silahkan, atau yang mau dilakukan pendalaman, monggo. Silahkan Om Wildan. Besok puasa ya Dan? Yang penting itu. Malam ini terawih. Nggak bunyi mikrofonnya. Bunyi Dan. Mas Humas. Nggak bunyi tuh Mas Humas. Ya punya aku jangan diambil, cuma satu. Mas, ya, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama mengenai faktur pajak Pak. Untuk dari sisi kewajiban untuk membuat faktur, kalau dari barang-barang yang sebelumnya dikecualikan ini kan banyak yang sekarang dibebaskan Pak ya, dan kalau dibebaskan kan ada faktur pajaknya seperti itu. Nah ini mungkin untuk barang-barang yang seperti beras, jasa kesehatan, jasa pendidikan yang sebelumnya ada di pasal 4A itu yang dikecualikan, apakah seketika sudah kewajiban untuk mengirimkan faktur pajak atau nanti ada ketentuan lain, Pak? Lalu kedua mengenai emas batangan yang ada di rilis ini, Pak. Kalau di poin nomor 3 huruf J itu tertulis emas batangan termasuk yang tetap diberi fasilitas bebas PPN gitu Pak. Tapi kalau secara undang-undang yang saya lihat emas yang diberi fasilitas itu hanya ada yang dikeluarkan dari PPN. Ini berarti nanti apakah atau mungkin rilisnya gitu Pak. Lalu yang ketiga mengenai SPT Pak. Untuk SPT per 3 sudah diupdate Pak, capaiannya sudah mencapai yang sudah menyampaikan SPT sudah berapa juta WP atau berapa SPT yang masuk seperti itu Pak. Oke, yang terakhir juga mengenai PMK yang akan dibeli. Jadi Pak, ada PMK tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan kripto Pak.
Ini nanti kalau mengenai PPh-nya, Pak, PPh-nya nanti saat terutangnya itu bakalnya nanti akan kapan, Pak ya? Karena kan ada yang perspektifnya kan ada yang PPh-nya. Itu dikonversikan jadi mata uang yang di jurisdiksinya atau ada juga yang ketika kripto itu dipertukarkan itu sudah terutang pajak seperti itu, Pak. Setahu saya perspektifnya ada dua itu, Pak. Nah, itu nanti rencananya pemerintah mau ke yang untuk mengenai PPh-nya ini, Pak. Itu aja, Pak, mungkin, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan ya. Nanti saya minta tolong Pak Yoga, Pak Nil, gitu ya. Pak Yon. Kita bagi-bagi tugas dulu, Bos. Atau Pak Yon dulu. Silakan Pak Yon terkait dengan faktor pajak. Nih Pak Yoga sih sebetulnya kan esensinya kan bahwa yang dirilis kemarin sampaikan PPN disesuaikan 11% kan gitu ya kira-kira ya. Terus beberapa jenis barang dan jasa tadi saya sampaikan tetap diberikan pembebasan atau di sisi yang lain tetap diberikan fasilitas tidak dikenakan. Kan gitu ya kira-kira ya. Nah, pasti ada cerita terkait dengan legal formalnya kan gitu ya, Pak Wildan ya. Dan juga bagaimana implementasinya. Legal formalnya kami sedang rumuskan PP-nya. Karena prosesnya panjang kan buat PP kan. Nah, dan kita usahakan berlaku 1 April. Nah, nanti masalah teknikalitasnya pasti ada transisi kan gitu ya. Nah, nanti Pak Yoga nih yang ngatur masalah pemfakturan segala macam. Supaya kita juga confirm kan gitu tuh, bahwa pemberian pembebasan atau pemberian insentif seperti yang ada dalam Undang-Undang HPP itu kan harus dengan peraturan pemerintah. Ini yang sedang kita kerja untuk di situ dan saya minta tolong Pak Yoga untuk bisa menjelaskan Pak Yoga mengenai fakturnya, kemudian mengenai emas batangan tadi ya, yang salah satu di antara yang di di mention sebagai barang yang karena dulunya memang tidak dikenakan kan gitu ya, emas batangan itu tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi kita tetap rumahkan dalam konteks itu baik emas batangan yang merupakan Pak Yoga yang bang cadangan devisa atau emas batangan yang bukan merupakan cadangan devisa. Pak Yoga silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Mas Wildan atas pertanyaannya. Nah, pertama faktor pajak ya. Nah, memang ada perubahan dari beberapa non-BKP, non-JKP, sekarang menjadi BKP dan JKP, termasuk jasa-jasa banyak tuh nanti, jasa pendidikan, jasa sosial, kesehatan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, termasuk Mas Batangan. Nah, kami sedang menyusun PP-nya. RPP-nya sudah kita lakukan pembahasan antar kementerian, PAK. Kebetulan kemarin sudah selesai, nah nanti akan dilanjut dengan harmonisasi. Ya, kita upayakan secepatnya berlaku dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini nanti ada pasal transisinya kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran bahwa 1 April sekarang harus kena dulu atau apa, enggak juga gitu, jasa pendidikan misalnya begitu. Nah, nanti ada pasal transisinya bahwa pembebasan itu berlaku mulai 1 April, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan administrasinya. Memang sebagian kita juga taruh di PP itu. Misalnya, untuk jasa-jasa tertentu, terutama jasa, yang memang selama ini nggak kena ya, dan kemudian nanti dibebaskan, kita taruh juga misalnya sekolahan, pendidikan, itu nggak usah jadi PKP gitu kan. Jadi nggak perlu diribetkan dengan administrasinya. Walaupun nggak semua ya, tapi yang pendidikan atau kesehatan yang semata-mata memang bergeraknya di situ, menyerahkan jasa itu, yang semula tidak dikenakan sekarang dibebaskan ya kita relief saja administratifnya. Kita komitmen kita memang nggak ingin terlalu membebani masyarakat atau wajib pajak dengan administratif kayak seperti itu gitu ya. Nah itu makanya nanti kita taruh di situ dan juga nanti ada perdirjen mengenai faktur pajak. Nah terutama seperti misalnya kita bicara jasa keuangan.
Nah, sebagian kan sekarang itu sebenarnya sudah kena ya, seperti safe deposit box segala macam itu kan sudah kena, mereka sudah PKP. Nah, untuk jasa keuangan yang sekarang dibebaskan, kalau itu harus membuat faktur pajak, itu nggak akan berbeda dengan slip tagihan gitu ya. Nah, kita benar-benar pengen mempermudah, tidak ingin membebani. Nah, itu yang nanti kita akan formulasikan di dalam PP maupun dari aturan lanjutannya dan kita kembali lagi tidak ingin membebani wajib pajak dengan administratif harus membuat faktur pajak standar segala macam itu enggak. Nah, itu. Nah, mungkin yang kedua mungkin saya enggak menjawab pertanyaan tapi saya ingin ini sedikit cerita aja mengenai faktur pajak itu. Faktur pajak tarifnya naik. Perlu aturan peralihan enggak? Perlu aturan khusus enggak? Enggak kan? Kita sesuaikan aja e-faktur aplikasi tadi dimention Pak Dirjen. Jadi di e-faktur yang versi sekarang yang sedang dideploy itu tarifnya sudah 11%, nah kan gitu. Jadi tidak perlu peraturan khusus untuk yang tarif umum itu dari 10 ke 11%, membuat aturan PMK atau PP tidak perlu. Jadi otomatis saja karena undang-undangnya juga bicara seperti itu, maka ya langsung gitu. Faktur pajak yang dibuat mulai 1 April ini ya memang harus sudah 11%. Kira-kira seperti itu gampangannya. Nah, Mas Batangan tadi, nah kira-kira juga sama seperti ini, sudah terjawab juga ya Mas Batangan sama beberapa barang yang lain. Mungkin itu dulu Pak Dirjen, dua itu nggih Pak Dirjen untuk pertanyaan dari Mas Wildan, silakan. Pak Yon mau nambahin, silakan. Saya mungkin yang kalau dua udah gitu. Oke, jadi yang faktur sama Mas clear ya, Mas Wildan ya. Jadi pokoknya yang jelas kami tidak membuat administrasi lebih sulit lah. Kita usahakan semudah mungkin, kan gitu ya. Kemudian yang kedua ya kita mesti dudukkan legal formalnya yang clear juga. Untuk yang SPT Pak Anil, mungkin update terakhir Pak Anil. Baik, terima kasih Pak Dirjen, rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk menjawab yang disampaikan Mas Wildan tadi pertanyaannya. Ya. Jadi sampai dengan tadi malam ya jam 00 lewat 01 update SPT total seluruhan untuk tahun 2022 sampai dengan 31 Maret total sebesar 11.463.802 SPT. Ya. Ya. Untuk SPT orang pribadinya sendiri ya adalah sebesar 11.169.552 ya. Itu berarti untuk SPT badan yang nanti batas waktu masih tanggal 30 April ini ada 294.250. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan jumlah SPT yang masuk di periode yang sama dengan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun lalu, tahun 2021 ya. Ini alhamdulillah walaupun tipis kita punya pertumbuhan 0,03%. Ya, ini data yang kita tarik jam 00 ya. Jadi mungkin perlu dipahami juga oleh rekan-rekan semua bahwa ini yang saya ambil adalah data dashboard. Jadi ada kemungkinan kalau kita tarik tadi pagi ya, nanti akan ada penambahan karena masih ada antrian ke dalam dashboard walaupun jam 00 saya tariknya. Ya, jadi SPT-nya dari WP tidak masuk lagi ya, batas waktunya jam 00 tapi ketika reporting ke dashboard saya ini ada waktu lag, jadi ada kemungkinan nanti akan bertambah lagi. Tapi ini adalah data yang terupdate. Untuk SPT manual, ya, jadi dari total 11.463.802
802 tadi yang memasukkan melalui e-filing atau SPT elektronik baik e-filing, e-form maupun ISPT ya. Ini sebesar 96%. Ya. Ini jadi yang manual tinggal 4%. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan update penerimaan SPT tahunan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi tanggal 31. Terima kasih. Kalau dimatiin nyalanya lama. Jadi alhamdulillah sampai tadi malam saya juga terus monitor. Jadi sistem juga berjalan lancar ya, normal ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Traffic memang tinggi nih sampai last minute tadi malam ya. Itu traffic tinggi banget. Saya ngikutin dari waktu ke waktu, detik ke detik di pusat monitoring kami. Yang tadi sampaikan Pak Anil, queuing masih ada. Nah, yang diambil Pak Anil tadi kira-kira posisi pos jam 00.15 atau 01 tadi. Jadi nanti update berikutnya akan kami sampaikan. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang kripto nih Pak Yon. Nah, Pak Yon dulu nih. Kalau udah minum nggak dikasih kesempatan nanti aku dimarahin. Silakan Pak Yon. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Wildan. Jadi ini memang satu yang kemarin juga diarahkan Pak Dirjen adalah ini kan jenis pajaknya tidak baru pada prinsipnya. Artinya kan memang secara umum ketentuan mengenai penghasilan yang diatur terkait dengan pasar kripto ini kan sudah diatur di dalam undang-undang PPh kita. Kan pada prinsipnya begitu ya. Namun demikian di dalam regulasi yang turunan yang kita siapkan ini kita tentu terapkan sesuatu prinsipnya adalah prinsip kemudahan yang tadi sama dengan yang lain ini, kemudahan, kesederhanaan, sehingga secara umum dapat saya sampaikan bahwa model transaksi modelnya nanti kurang lebih sama dengan model transaksi saham di bursa lah. Jadi ada pemungut-pemotong yang memungut kemudian dengan tarif tertentu yang kemudian sifatnya katakanlah final. Sehingga dengan demikian ini karena ini merupakan kalau kita sebut jenis pajak baru kan salah ya, tetapi karena pengenaannya modelnya baru, nah kita coba sesederhana mungkin, sehingga memudahkan nantinya baik dan memberikan kepastian hukum juga baik bagi yang memotong memungut, ataupun bagi pihak-pihak yang nanti memperoleh penghasilan dari transaksi ini. Barangkali itu yang saya sampaikan dulu Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak Yon. Jadi saya sedikit meng-highlight yang disampaikan Pak Yon. Tadi Wildan nanya PPh dan PPN gitu ya Wildan ya. Jadi kalau orang bertransaksi dapat penghasilan ya kita kenakan pajak penghasilan kan gitu ya. Kalau barang yang ditransaksikan adalah barang kena pajak ya dikenakan pajak pertambahan nilai kira-kira seperti itu. Nah, mekanismenya dan besarannya ini yang akan diatur dengan PMK. Mekanismenya seperti apa? Kita punya contoh tadi yang disampaikan Pak Yon. Di bursa itu kalau perdagangan saham dipungut pajaknya kan gitu ya, pajak penghasilan. Jadi kami berpikir supaya juga pun ini kan implementasi pengenaan yang pertama ya, dengan cara pemotongan atau pemungutan ya kita mau terapkan ini, pemotongan dan pemungutan untuk setiap transaksi. Ini yang kami sedang susun seperti itu sebetulnya sih. Nah nanti masalah besaran ya kita tunggu PMK-nya menjadi seperti apa. Tapi skimnya adalah pemotongan pada setiap transaksi yang dilakukan. Pasti besarannya akan berbeda dengan penyerahan normal ataupun penghasilan normal kan gitu ya model transaksinya. Karena dalam undang-undang pajak, hukum pajak, pelunasan pajak itu kan bisa dilakukan dengan cara membayar sendiri atau dapat dipotong dan dipungut oleh pihak lain. Nah, ini yang kita gunakan cara pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Dan di undang-undang HPP pun juga ada ya pasal berapa Pak Yoga itu? Yang pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain 32A ya. Nah kita menggunakan kuasi pasal 32A sebetulnya. Ini yang kita sedang rumuskan. Jadi dilakukan pemotongan pemungutan oleh ya pihak yang kita tunjuk. Itu kira-kira Pak Wildan ya, gambaran ceritanya. Monggo silakan, ada lagi? Kita tukar meja dulu boleh ya? Ya karena yang di belakang lebih silakan Mbak. Nanti balik lagi ke sini. Rambutmu Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Angela dari Bisnis Indonesia.
Saya mau bertanya, yang pertama menyambung pertanyaan Mas Wildan tadi, saya mau bertanya Pak, kira-kira maksud dan tujuan pemerintah bebasin PPN untuk emas batangan dan glandular ini apa ya Pak kalau boleh tahu? Terus, mengenai PPN, kira-kira Pak, bagaimana dampak kenaikan PPN ini ke inflasi? Terus apakah pemerintah sudah cukup yakin Pak bisa menjaga dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN ini? Dan terakhir Pak, kan PPN berlaku efektif hari ini. Sebenarnya, pelaku usaha ini baru naikin harga hari ini atau udah ada kenaikan lebih awal Pak? Karena kan kalau lihat hitung-hitungannya itu, perubahan harga di supermarket ataupun toko, mungkin bisa berubah nggak bisa berubah gitu aja dalam sehari ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, mungkin saya minta Pak Yon atau Pak Yoga dulu ya ini ya. Nggak apa-apa, Pak Yon dulu atau Pak Yoga dulu nih. Pak Yoga dulu, silakan, nggak apa-apa, satu-satu. Iya, nah saya jawab yang nomor 1 ya, emas batangan dan granula begitu nggih. Jadi kalau granula saat ini kan sudah diberikan fasilitas tidak dipungut ya, PP 50 ya. Nah, kemudian emas batangan, nah ini juga berikutnya akan kita berikan fasilitas juga. Konteksnya begini, di berbagai negara yang menganut VAT itu memang emas batangan itu kebanyakan dikecualikan dari pengenaan PPN dalam konteks karena ini memang seperti alat tukar setara lah atau apa gitu ya, setara dengan alat tukar yang memang seperti itu gitu. Kita kebanyakan negara mengenakannya memang hanya di emas perhiasan kan gitu ya. Kalungnya Mas Wildan ini kena PPN, nggak pakai kalung ya. Nah, emas batangan memang di banyak negara itu tidak dikenakan. Nah, oleh karena itu dalam konteks yang kita juga melihat pada best practice, emas batangan kita tidak akan kenakan PPN dalam konteks kalau sekarang nantinya menjadi tidak dipungut sama dengan granula. Granula kan sekarang dengan PP berapa lupa aku. Itu tidak dipungut dan di satu sisi itu akan mendukung industri hilirisasi emas. Nah, sehingga kita produksi emas kita akan meningkat dan juga termasuk nanti turunannya di emas perhiasan juga akan semakin bagus lagi dari sisi persaingan dengan negara-negara lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin emas saja ya Pak ya saya ya. Oke. Jadi kira-kira gitu ya Mbak, siapa namanya tadi? Angela ya? Angela apa Angela? Angela. Jadi kira-kira logiknya seperti itu supaya kalau saya lebih tahun satu disetarakan dengan alat tukar ya sebetulnya ya. Kemudian yang kedua ya kita pengen mengencourage hilirisasi. Karena kita ini kan punya banyak apa namanya hasil bumi ya berupa emas biji emas kan gitu ya. Makanya granula pun juga pada waktu itu Pak Yoga ya diberikan treatment khusus. Karena granula ini adalah bahan baku pembuatan emas batangan. Oke, untuk yang kedua Pak Yon nih, silakan Pak Yon terkait dengan apa namanya inflasi ya. Silakan Pak Yon. Terima kasih Pak Dirjen, Mbak Angela. Jadi kalau kemarin kan memang sebagaimana barangkali kalau teman-teman ikut yang preskona PPN kita juga ya ada pertanyaan terkait dengan dampak inflasi. Nah, saya mengutip pertanyaan Pak Febrio aja nih, ya pernyataan Pak Febrio BKF pada waktu ini hasil hitungan internal Kemenkyu dan saya pikir juga cukup solid dan kita perkirakan berdasarkan pernyataan Pak Febrio ya bahwa kita memang dengan perkiraan kenaikan kan ada beberapa komponen ya, kenaikan dari PPN, kemudian kombinasi dengan kenaikan dampak komoditas tadi, diperkirakan inflasi kita masih di dalam rentang yang diperkirakan, which is di antara 2-4%. Jadi sebenarnya mudah-mudahan masih manageable gitu, Angela. Jadi secara kalau kita isolasi dampak dari kenaikan PPN ini secara sendirian gitu ya mudah-mudahan dampaknya kalau hitungan kita sih tidak terlalu signifikan gitu. Masih di dalam yang tadi disampaikan, masih di dalam rentang APBN yang kita harapkan. Begitu barangkali Manjela. Makasih Pak Yon. Jadi satu lagi saya nambahin yang masalah kenaikan tadi ya. Kalau harga ini kan dibentuk di pasar ya. Antara permintaan dan pembelian. Pada waktu ya kita bisa melihat walaupun rezim perpajakan nggak berubah, harga bisa berubah kan gitu ya kira-kira ya. Jadi
apakah PPN ini memberikan dampak yang tadi Pak Yon sampaikan, pasti seberapa besar dampaknya insignifikan kalau kita bicara inflasi kan gitu ya. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan, theoretically ya 1% kan gitu ya kira-kira ya. Tapi kembali lagi bahwa harga itu sangat ditentukan di pasar, dan di beberapa kesempatan kami pun juga dari Kadin pun juga menyampaikan kepada anggotanya untuk tidak menaikkan pada waktu itu ya rilisnya Kadin. Saya cuman pengen mencontek aja ya, mengkonek dengan rilisnya Kadin pada waktu itu, bahwa diharapkan tidak melakukan atau meningkatkan kenaikan harga di pasar. Itu yang betul-betul kami apresiasi pada waktu itu. Kalau hitung-hitungannya kan 1% dari berapa Pak ya? Dari 1.000 itu kan 10 rupiah ya, kira-kira gitu ya. Kalau sederhana berhitung ya, 1% dari 1.000 itu kan 10 rupiah. Kalau 1% dari 100, 1 rupiah. Tapi ya memang secara teoritis ya pasti yang sampaikan Pak Yon tadi, memberikan dampak, tapi kalau kita lihat gedeannya ya mungkin insignifikan. Kemudian yang kedua tadi saya sedikit pengen nyambung aja, bahwa beberapa barang-barang kan sudah diberikan pembebasan dan tidak dipungut tadi ya. Dan kalau kita bicara barang-barang yang tadi dibebaskan, mungkin kalau yang ke dampak inflasi kan nggak semua barang tadi merupakan kontributor, karena sebagian dibebaskan kan gitu ya. Beras kalau kita pembentuk inflasi misalnya seperti itu, just klarifikasi aja. Pembentuk inflasi itu kan kebutuhan pokok diantaranya beras. Beras sudah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi yang mungkin beberapa jenis telur misalnya kalau itu pembentuk inflasi ya Pak Yon ya, itu juga nggak dikenakan pajak pertambahan nilai kan gitu. Jadi cabai kalau pembentuk inflasi, kalau kita mau luruskan lagi ya agak ke dalam sedikit, ada beberapa barang dan jasa yang memang tidak kita kenakan pajak pertambahan nilai. Padahal barang-barang itu pembentuk kan gitu ya, inflasi dari yang ada. Begitu ya Mbak Angela ya. Jadi secara konteks, ya namanya perubahan pasti akan memberikan cerita. Tapi seberapa besar, insya Allah enggak kan gitu ya. Oke, Mas yang tadi di depan, monggo silakan. Mas Abot, aku lali jenenge. Chandra. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Saya Chandra Pak, CNBC Indonesia Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait dengan kenaikan PPN ya Pak ya. Saya pengen tahu aja sih Pak soal dampak psikologis kenaikan PPN ini seperti apa gitu, terutama kepada produsen dan pedagang, karena biasanya Pak ya ketika harga barang naik, sekitarnya itu pasti akan naik gitu meskipun tidak berhubungan secara langsung gitu loh. Apakah memang ada solusinya Pak untuk menyikapi hal ini gitu? Kalau menghitung secara kasar memang mungkin tidak akan berdampak secara signifikan, tapi sebenarnya solusinya tuh seperti apa sih Pak dalam menghadapi, maksudnya menghandle psikologis pasar ini nanti gitu loh. Itu yang pertama. Kedua tadi menyambung mengenai inflasi Pak. Pak Yon boleh nggak dirinci Pak? Sebenarnya berapa sih Pak dampaknya Pak terhadap inflasi gitu? Kalau misalnya rentang 2-4% tuh BI pemerintah pun juga selalu menyebutkan hal yang sama gitu, 2-4% gitu bicara. Cuman sebenarnya berapa sih dampaknya? Karena inflasi di bulan Maret ini aja itu udah tertinggi sejak Mei 2017 gitu. Boleh dijabarkan secara gamblang Pak. Yang terakhir Pak, mengenai SPT Pak. Ini kan hampir setiap tahun, kalau kita lihat datanya itu agak menurun ya Pak ya. Catatan saya di sini di 2020 itu jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT itu sampai 14,76 juta Pak. Sementara tadi Pak Nel sampaikan di jam 12.01 itu 11 juta sekian. Ini kan artinya ada penurunan yang cukup signifikan meskipun itu datanya belum terupdate semua Pak ya. Tapi kira-kira kenapa nih Pak? Kok banyak orang makin yang mungkin koreksi saya jika salah Pak. Pada nggak ada yang mau bayar pajak gitu. Bukan bayar pajak Pak. Cuman nggak ada yang melapor SPT gitu Pak. Kenapa gitu? Sampai datanya terus menurun gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Chandra.
Mungkin beberapa hal nanti aku minta Pak Yon sama Pak Anil ya. Saya pengen yang satu hal tadi yang apa namanya terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi saya mohon gini, bahwa kita melihat Undang-Undang HPP ini sebagai satu kesatuan yang utuh kan gitu ya. Karena tidak hanya terkait PPN, tapi ada pun juga mengenai pajak penghasilan kan gitu ya. Jadi pesan keadilan muncul kan di sana. Makanya tadi di press release kita pun juga kita sertakan sebetulnya. Jadi mohon untuk tidak dilihat dalam satu konteks PPN semata. Tapi yang kita lihat adalah konteks secara keseluruhan. Pada saat memang tujuan undang-undang sendiri dibuat untuk menjaga sustainabilitas. Satu struktur perpajakan, yang kemudian yang kedua ya menjaga sustainabilitas dari APBN. Itu yang mesti harus kita lihat secara keseluruhan. Oke, jadi itu adalah bagian dari bagaimana kita meletakkan fondasi fiskal kita ke depan lebih berkelanjutan untuk menjaga APBN yang betul-betul kuat untuk mendukung atau menjaga tugas dan fungsi pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di beberapa kesempatan pemerintah pun sampaikan bahwa kita mencoba untuk membuat sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dengan basis gotong royong. Yang memang mempunyai kemampuan lebih ya seharusnya membayar lebih dari yang kurang mampu. Kemudian yang kemampuannya agak lebih kecil pasti membayar lebih kecil daripada yang kemampuannya lebih. Dan yang tidak mampu itu ya pemerintah turun memberikan bantuan kan gitu bahasanya kan. Jadi psikologi itu malah saya kepingin dudukkan. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sistem perpajakan itu yang arahnya ke sana. Pada saat juga memang kita harus meningkatkan tax ratio kita kan untuk membiayai APBN. Jadi dimensi itu yang mungkin secara psikologi harus kita sering sampaikan. Jadi saya minta tolong ya Mas Chandra dan juga teman-teman yang lain ya, kita melihat konteks ya secara keseluruhan. Undang-undang secara keseluruhan, tujuan besarnya secara keseluruhan. Nah, mungkin sedikit saya refresh di sana. Dalam pajak penghasilan tadi dirilis juga disampaikan. Jadi bagaimana kita menjaga purchasing power masyarakat, kemampuan masyarakat untuk tetap menggunakan penghasilannya di bracket pertama kita lebarkan kan gitu ya. Dari 50 juta tadinya 0 sampai 50 itu kena pajaknya 5%. 50 sampai dengan di atasnya 250 juta ya itu kena 15%. Nah bagian yang 10 juta di bracket kedua tadi 50 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak 5%. 10% lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya. Kan itu tuh. Jadi ini yang terus kita sampaikan. Bagi memang yang penghasilannya di atas PTKP. Kemudian di sisi yang lain untuk pajak penghasilan ada tarif 35%. Untuk penghasilan di atas 5 miliar di atas PTKP. Jadi fungsi untuk gotong royong yang berkeadilan kita munculkan di sana. Dan di samping itu juga ada di sisi yang lain bagi UMKM orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan 500 juta ya omsetnya ya, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi saya mohon teman-teman ada beberapa dimensi yang memang kita letakkan pada saat kita mendudukkan bahwa untuk tarif pajak pertambahan nilai ini kita naikkan menjadi 11%. Jadi psikologi itu ya sebetulnya mesti harus kita sampaikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin Pak Yon aku minta tolong deh. Yang inflasi kalau inflasi Pak Yon nih yang tahu angkanya nih ya. Silakan Pak Yon nanti Pak Anil aku minta tolong yang SPT. Karena SPT yang dihitung sama Chandra tadi kan tahun 2021 ya. Nah, nanti coba kita agak belah deh. Sampai dengan Maret 2021 seperti apa. Post Maret sampai dengan Desember 2021 seperti apa. Jadi isi ceritanya akan lebih kelihatan. Silakan Pak Yon. Terima kasih Pak Dirjen. Mohon izin Pak Dirjen menambahkan sedikit dari Pak Dirjen tadi yang poin nomor 1 yang psikologis tadi. Kalau kita baca kembali yang press release-nya Pak Dirjen tadi sampaikan, di samping kita menggunakan instrumen perpajakan Undang-Undang HPP yang tadi Pak Dirjen sampaikan betul bahwa kita harus melihat ini secara komprehensif, itu jangan parsial dilihat. Nah, dari sisi belanja pun juga kan pemerintah di poin nomor 6 kita sampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen
Kan sekarang kita masih punya dana PEN, ya kan jumlahnya juga masih sangat signifikan yang kalau di preskon kemarin sampaikan 450 triliun, ya kan. Itu juga sesuatu yang untuk menjadi bantalan bagi masyarakat yang memang kurang mampu untuk tetap kita berikan dukungan demand dan support. Jadi memang semangat gotong royong tadi yang mampu membayar lebih, tapi kalau untuk yang kurang ya tetap kita selain tadi tarif fasilitasnya kita tambahkan di undang-undang PPh-nya dan termasuk UMKM tadi. Nah di sisi lain belanjanya juga kita support. Itu mudah-mudahan bisa mereduce tadi dampak psikologis tadi lah bisa kita balancing. Kemudian yang kedua inflasi. Memang ini inflasi ini kalau teman-teman tadi sampaikan Pak Dirjen juga, itu kalau kita lihat di modulnya BPS itu kan ada 11 kelompok barang yang dihitung menjadi kelompok penentu inflasi, ada 43 subkelompok, kalau tidak salah ada sekitar 835 komoditi yang dihitung menjadi penentu inflasi. Nah sebagian diantaranya, itu tadi sama Pak Dirjen justru yang scoringnya agak besar itu justru adalah barang-barang kebutuhan pokok yang memang pada saat ini posisinya itu tidak menjadi perhitungan. Jadi kalaupun naik dari 10 ke 11% ya memang dia selama ini posisinya memang tidak dikenakan PPN gitu ya, sehingga dampaknya tadi lah, makanya kalau misalnya kalau perhitungan ya dengan modeling yang dilakukan oleh teman-teman di BKF, kita sampai ke kesimpulan kurang lebih kalau kita isolasi dampaknya, tapi ini juga tidak semata hanya PPN saja, tapi juga sudah tambahan dengan harga komoditas yang kemarin, kurang lebih hitungnya sekitar 0,4%. Jadi memang makanya saya sampaikan tadi kalau kita agregasi maka mudah-mudahan dalam setahun ini maka target inflasi kita mudah-mudahan masih dalam rentang APBN yang sudah kita harapkan begitu ya. Karena memang juga perlu kan inflasi kan somehow untuk kalau kemarin kan inflasi kita 1,8 ya kalau tidak salah ya. Nah, mungkin kan memang kalau kita lihat di negara lain juga kan sama. Ketika pandeminya sudah mulai lewat, kan otomatis inflasinya juga naik kan ekonominya juga berputar kembali nih kan otomatis ya. Nah, kita memang mudah-mudahan tadi teman-teman kita tidak berharap juga tentu inflasi yang sangat tinggi sehingga tadi yang saya sampaikan dengan perhitungan kita saat ini kita harapkan itu masih di dalam rentang yang manageable gitu masih bisa kita harapkan. Begitu Pak. Langsung ke Pak Anil barangkali Pak Anil atau kalau Mas Pras nanti mau lanjut Pras SPT dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Chandra dari CNBC untuk pertanyaannya ya. Jadi saya senang ini mendapat pertanyaan seperti ini karena di beberapa kesempatan saya coba untuk menjelaskan gitu ya. Jadi begini, kalau tadi dilansir oleh Mas Chandra bahwa SPT hampir setiap tahun datanya menurun gitu ya. Di mana tadi Mas Chandra pakai angka 14,76 juta untuk tahun lalu ya. Berapa? Tahun 2020, oke. Tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 ya. Itu kalau untuk SPT orang pribadi ya. Data yang masuk ya itu 15 juta 345 untuk orang pribadi. Ya, kita bicara orang pribadi aja dulu. Nah, kemudian tadi barusan saya sampaikan sampai dengan 31 Maret tahun 2022 untuk SPT 2021 adalah sebesar 11,4 juta. Nah, jadi seringkali saya mendapat pertanyaan begini, Pak, target sudah tercapai berapa? Kan gitu ya. Nah, jadi target SPT itu dihitung sampai dengan akhir tahun. Ya. Sesuai seperti tadi ada 14,6 untuk tahun 2020, 15,3 tahun 2021 itu setahun tuh. Kita terima sebesar itu sampai dengan Desember. Nah, sementara yang saya sampaikan 11,4 itu baru sampai dengan tanggal 31 Maret. Nah, kalau tadi saya sampaikan ada pertumbuhan tipis 0,03%, ya, itu adalah saya bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Jadi saya tidak pakai angka yang 15,3 atau saya tidak pakai angka di 2020 yang
14,6 tadi. Karena itu adalah angka sampai dengan Desember. Gitu. Jadi mudah-mudahan kami berharap berdasarkan perhitungan kami ya, kalau kita bicara target sampai dengan 31 Maret ini ya untuk target 2020 targetnya sudah tercapai 60,33% ya. Nah, itu yang tadi equal dengan 11,4 ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita masih berharap nanti ada SPT yang terlambat lapor ya yang akan masuk ya. Kemudian dia akan bisa melampaui di Desember nanti sebesar angka di tahun 2021 sampai dengan Desember. Ya, jadi kalau kita bicara target, bukan target sampai 31 Maret, tapi target sampai dengan 31 Desember. Ya. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa untuk target sendiri ya, itu kita punya yang namanya SPT wajib pajak, wajib SPT, lapor SPT ya. Nah, itu adalah total dari seluruhan. Nah, kemudian target kita itu tergantung dari angka rasio kepatuhan yang kita harapkan di tahun itu. Nah, tahun ini angka rasio kepatuhannya adalah 80%. Ya. Nah, sama dengan seperti tahun lalu itu juga 80%, 2020 lebih rendah. Kita belum sampai 80%, tapi tahun kemarin sudah naikkan, tahun ini juga tetap 80%. Jadi kita tidak menurunkan target, kita tetap. Dan mungkin saya izin Pak Dirjen, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Sebetulnya teman-teman ya, angka 11,4 yang tadi saya sebutkan sampai 31 Maret. Dengan bahasa saya tadi pertumbuhannya tipis 0,03%. Sebetulnya itu kita masih itu angka yang kita punya wajib pajak penambahan baru itu banyak. Karena untuk periode yang sama ya beberapa wajib pajak itu ada yang NE, DE yang tahun ini memang dia tidak wajib lapor gitu. Jadi kita bisa menggantikan. Gitu kita bisa menggantikan tumbuhnya kelihatannya memang tipis, tapi sebetulnya dia mengoffset beberapa wajib pajak tahun lalu yang dia tahun ini tidak wajib lapor SPT. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi gitu ya Mas Chandra ya. Jadi yang kita bandingkan adalah posisi sampai dengan nanti PR kita setelah Maret kan gitu ya. Masih ada beberapa tadi Pak Anil baru sampaikan 60 berapa persen Pak Anil dari target tadi ya. Berarti masih ada sisanya 30-an sekian persen. Ini PR kita nih terus terang aja untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat wajib pajak ya untuk tetap menyampaikan SPT walaupun sudah lewat tanggal 31 Maret kan gitu tuh. Jadi teman-teman saya di seluruh Indonesia ya terus melakukan sosialisasi dan terus mengingatkan kepada masyarakat wajib pajak di seluruh Indonesia. Oke gitu barangkali ya untuk yang SPT. Pak Pras, oh ini beda nih Pak Pras, silakan Pak Pras. Terima kasih Pak Dirjen. Selamat pagi teman-teman. Kalau tadi sudah lengkap lah saya rasa Pak Dirjen, Pak Yon, Pak Yoga, Pak Nil. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih karena dukungan teman-teman semua dalam menyampaikan informasi ke publik. Dari malam sampai hari ini kita lihat sangat bagus. Masyarakat punya pemahaman yang baik. Ternyata banyak loh yang dibebaskan gitu kan. Ternyata banyak loh yang tidak dikenakan. Dan itu tadi Pak Yon menyampaikan, bahkan banyak yang memang pada dasarnya bukan objek PPN. Sehingga kalau kita bicara inflasi, mestinya tidak besar dampaknya. Nah, saya mau yang lucu-lucu aja nih, yang ringan-ringan saja. Teman-teman, kalau kembali ke teorinya ya, administrasinya ya, PPN itu kan pajak atas konsumsi. Nanti Pak Yoga tolong diluruskan kalau saya salah. Jadi saya tadi baca di medsos, banyak yang komplain, saya ini mengerjakan proyek, pajak 10%-nya berat, apalagi 11%. Loh kalau dia mengerjakan proyek kan mestinya mengut PPN, bukan bayar PPN dia. Nah itu contoh-contoh ketidakpahaman di publik yang mungkin juga perlu kita bantu luruskan. Kalau dia mengerjakan proyek pemerintah atau BUMN, ada WAPU memang wajib pungut. Tapi kan nggak hilang duitnya. Pajak masukan sudah dibayar waktu dia beli semen, beli besi, beli baja itu bisa direstitusi. Maka Pak Dirjen memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan.
atau restitusi dipercepat. Itu sebenarnya jalan tengah untuk memfasilitasi. Terus tadi ada yang nulis harga mie instan PPN-nya naik nih. Saya juga tadi beli mie instan. Kebetulan kita sama-sama penggemar mie instan. Ternyata ketika kita cek dalam satu bungkus PPN-nya itu naik 25 perak. Kalau yang dinaikkan ya. Tapi ini asumsinya naik. Saya hitung 25 perak dari 1 April dibanding 31 Maret. Wah, ini luar biasa kontribusi para penggemar mie instan pada negara nih. 25 perak dikontribusikan. Kalau dikalikan sekian banyak jadi gede juga. Tapi nggak berasa. Itu dipakai buat bayar pipis saya nggak boleh. 25 perak. Kita pipis di toilet umum 2.000 atau 3.000 perak. Jadi kalau di-compare begitu ternyata ya kita bersyukur PPN ini secara diam-diam menghanyutkan. Karena ini kontribusi yang tidak terasa. Masyarakat hanya nambah kontribusi 25 perak, 20 perak, 100 perak. Tapi begitu dikumpulkan se-Indonesia, gotong royong jadi gede duitnya. Nah ini yang kita harapkan menjadi pemahaman publik. Di samping tadi yang disampaikan Pak Dirjen, Pak Yoga, banyak barang sudah diberi fasilitas. Nah bagaimana dengan barang-barang yang normal? Kemarin ada teman wartawan nanya, Pak pulpen berarti naik. Kalau harga tidak naik sebenarnya. Malah kalau dalam teori ekonomi itu ada subsidi oleh penjual atau backward ya, yang ke belakang. Dia tidak di forward pada konsumen tapi backward ke belakang. Karena pengusaha melihat margin saya masih cukup, nggak usah naikin. Saya ambil aja marginnya. Tetap laku barang saya. Itu contoh dan itu saya rasa juga akan diambil. Tadi terima kasih CNBC menulis misalnya ternyata beberapa penyedia jasa di pasar modal itu menanggung PPN itu misalnya. Karena marginnya masih cukup. Jadi ini mekanisme di masyarakat yang berjalan dengan normal. Dan ini gotong royong lagi-lagi. Ternyata para pengusaha yang marginnya cukup lebar mau berkontribusi. Nah kami rasa ini bagus dan mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik. Tapi kalau sedikit saya mengingatkan, waktu kita diskusi RUU KUP ya, teman-teman ingat, wah ini Pak Dirjen, Pak Yoga mau ngenain PPN ke semua barang dan jasa ini, dulu gitu kan diskusi ya. Karena yang tadinya bukan BKP, jadi BKP semua. Nah kita lupa, sudah ditaruh di pasal 16B, barang itu difasilitasi. Supaya apa? Teman-teman ini sedikit gambaran. Dulu sebelum undang-undang HPP, kalau ada pedagang beras, pedagang daging, atau ikan masuk ke pasar, nggak kecatet. Siapa yang jual, berapa yang dijual, distributor siapa, harga sampai konsumen berapa. Karena apa? Di luar sistem PPN. Nah sekarang ini, bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak masuk ke sistem, mereka buka faktur, tapi nggak ada pajak di situ, gampangnya begitu. Artinya apa? Nggak ada beban di konsumen, tetapi kecatet sekarang. Oh ternyata yang masuk beras itu si A, si B, si C. Ketahuan ternyata Mas Wildan ini selain wartawan ternyata cuma buat hiburan. Pemasok beras ternyata dia misalnya, akan ketahuan nanti. Nah, Mas Yusuf ternyata pemasok daging. Itu akan ketahuan. Berapa yang dijual, kecatat di pasar. Berapa didistribusikan, siapa aja akan kecatat. Nah itu saya rasa perbaikan administrasi yang menjadikan ini bagus. Kemarin ada apresiasi juga, tidak semata-mata ternyata untuk kepentingan pajak Pak Yoga ya. Untuk menghitung ekonomi secara keseluruhan akan jadi ketahuan. Nah itu mudah-mudahan menjadi pemahaman kita semua. Saya rasa nggak ada niat lah pemerintah tuh nggak ada yang pengen menzolimi, menjahati warganya, rakyatnya. Tidak mungkin. Bahkan kalau bisa difasilitasi. Nah mudah-mudahan nanti peningkatan uang pajak
bisa dibelanjakan lebih baik, lebih kuat untuk belanja publik. Harapannya kan itu sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti ya harapannya kalau di medsos tadi ini semua naik ya Mas Chandra ya, yang belum naik gaji saya. Nah, mudah-mudahan habis ini dengan semakin banyak aktivitas gaji kita juga meningkat. Yang jelas yang tidak boleh naik itu sepatu. Kalau sepatu sampai naik di meja itu kurang ajar namanya. Gitu aja Pak Dirjen dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pras. Jadi beberapa sudah disampaikan. Teman-teman monggo silakan ini yang depan dulu apa belakang dulu? Depan dulu ya. Karena yang ke depan lebih gede. Silakan Mbak E. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Bidara dari Harian Konten yang beberapa hari ini sering neror Bapak-Bapak semua. Pak, saya mau nanya terkait dengan ada kan penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan ada fasilitas PPN final dengan besaran tertentu seperti 1%, 2%, 3% yang itu juga waktu disosialisasi HPP pernah disinggung juga sama Bu Sri Mulyani. Dan di situ disebut ada jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang diterapkan tarif PPN final ini, Pak. Nah, mungkin boleh dielaborasi, Pak, ini tuh maksudnya gimana? Terus barang jasa sektor usaha tertentu yang kena itu apa saja? Terus juga terkait dengan peningkatan PPN ini, Pak. Kira-kira sudah ada hitungan nggak sih, Pak, potensi penerimaan dari ini? Jadi mungkin ya kisarannya gitu, Pak. Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Nah, kalau hitungannya. Ya, boleh deh. Mbak Bidara, bukan Bidara Cina ya. Karena saya pernah tinggal di Bidara Cina, belakang Wisma Indomobil. Itu ada kelurahan Bidara Cina. Saya ngontrak di belakang Indomobil di pinggir kali itu. Sekalian deh Mbak. Nanti kita jawab sekali ya. Mbak Bidara, Mbak silakan mikrofonnya Mas. Pak Yoga siap, Pak Yon siap. Nah gitu kan. Selamat siang, perkenalkan saya Aurora dari Blasting. Pertanyaan pertama tadi udah ditanya sama Kak Bidara. Yang kedua masuk ke klaster PPH sih Pak. Bagaimana tentang aturan teknis Natura? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Nih Pak Yoga dulu atau Pak Yon dulu nih. Karena kalau udah detail-detail gitu Pak Yoga saya minta tolong. Tapi prinsipnya gini Mbak Bidara ya. Memang di Undang-Undang HPP ini kan ada kita kenakan PPN yang sifatnya normal, tarifnya kan gitu ya. Ada yang diberikan fasilitasi yang tadi Pak Pras sampaikan. Ada yang di luar skema sebetulnya kan tidak dikenakan kan gitu ya. Kalau kita lihat rumusnya PPN, ini kebetulan saya orang PPN jadi sedikit cerita dulu deh. Semua barang, semua jasa adalah barang kena pajak, jasa kena pajak. Tapi ada sebagian yang tidak dikenakan. Ada sebagian yang difasilitasi kan gitu tuh. Nah, rombongan yang dikenakan bisa dikenakan tarif normal menggunakan mekanisme mungut dan kreditkan, pajak keluaran dan pajak masukan kan gitu ya. Input, output dihitung kurang bayarnya berapa. Nah, di Undang-Undang HPP ini sendiri pun juga diintroduksi sekarang nih. PPN yang sifatnya final. Dengan bahasa sederhana sebetulnya untuk simplifikasi, kemudahan. Terhadap beberapa jenis barang dan jasa tertentu gitu ya. Nanti Pak Yoga bisa cerita nih barangnya apa aja. Itu memang diberikan model cara pemajakan PPN. Ya contoh kata tadi satu diantaranya lah yang tadi disampaikan oleh si Pak Wildan tadi. Kripto kan gitu ya. Is it dia BKP? Iya kan gitu kan. Tapi gimana majekinya kan gitu tuh. Nah kita gunakan salah satu diantaranya dengan pemajakan yang sifatnya final ini. Itu nah masa tarifnya ya kita kalkulasi kan gitu kan seberapa besarannya. Itu kira-kira gambarannya. Jadi supaya kelihatan dulu ya. Kenapa kok ada yang normal, kenapa ada yang final. Dan final ini lebih ke arah sebetulnya simplifikasi, kemudahan. Orang bertransaksi dikenakan pajak yang sifatnya final. Inter PPH pun sama. Seperti di pasar modal yang tadi Pak Pras sampaikan. Sebetulnya kalau PPH itu kan pajak atas penghasilan. Kan gitu tuh. Tapi dengan kemudahan every single transaksi, ya kita kenakan pajak penghasilan. Tapi dengan tarif yang mungkin berbeda. Pada saat tarif untuk orang pribadi normalnya kan gitu ya, itu sampai 35%. Tapi dengan pajak penghasilan yang khusus tadi, kita kenakan untuk transaksi saham dikenakan 0,1%.
di pasar modal. Kan gitu kira-kira. Pak Yoga, udah tahu introduce nih panjang nih Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Siap, terima kasih Pak Dirjen. Jadi memang kita juga mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan PPN final atau besaran tertentu ya. Nah, itu untuk kemudahan kesederhanaan menghitung pajak dan menyetornya gitu, memungut dan menyetor PPN-nya begitu ya. Tadi sudah disampaikan latar belakangnya oleh Pak Dirjen. Nah, mungkin saya tinggal kasih contoh aja nggih Pak nggih? Iya, siap. Nah, cara menghitungnya dan ambil contoh barangnya boleh nggak Pak nggih? Siap. Nah, itu karena memang di dalam press release kemarin itu juga daftarnya ada ya. Nah, misalnya, memang sebagian peralihan dari dulu nilai lain sekarang menjadi besaran tertentu. Tapi nanti ada yang baru. Yang baru yang contohnya Pak Dirjan tadi, Pak Yan tadi, kripto. Kripto itu memang kena PPN juga. Kenapa? Karena itu bukan uang ya. BI nggak pernah mengatakan itu alat tukar, alat pembayaran. Bapepti, Mendak, Kementerian Perdagangan itu komoditas. Nah, sehingga memang kita mengenakan selain PPh juga PPN. Tapi kecil banget nanti. Nah, kecil itulah yang kita sebut besaran tertentu. Ya kan? Sekian, 0, sekian dari transaksinya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu besaran tertentu contoh yang baru. Nah, contoh-contoh yang lama yang di dalam di press release itu misalnya barang hasil pertanian tertentu yang di F itu, yang di press release yang F itu. Kemarin skemanya itu adalah nilai lain gitu ya. Nah, sekarang itu adalah besaran tertentu. Kita memang juga melakukan penyesuaian tarif. Nah, nanti teman-teman melihat di dalam press release itu bahwa ada PMK-PMK yang berubah. Jadi selain menggunakan skemanya berubah menjadi final atau besaran tertentu, tapi juga ada penyesuaian tarif. Kenapa? Karena yang barang umum tadi, instan saja, itu tarifnya disesuaikan, naik dari 10 menjadi 11. Nah, barang-barang yang ada aturan khususnya, PMK-PMK, nah ini juga kita lakukan penyesuaian. Nah, contohnya ini tadi, barang hasil pertanian tertentu, kemarin di PMK yang lama 1%. Itu basis PPN-nya, tarifnya memang 10% waktu itu. Nah, mulai 1 April ini keluar PMK, sekarang menjadi 1,1. Nah, kan gitu ya. Proporsional aja gitu loh. Nah, itu besaran tertentu yang kita buat PPN final menghitungnya mudah, 1,1% dari omsetnya dipungut, disetor setiap bulan, sangat memudahkan. Kemudian kendaraan bermotor bekas, itu juga kita sesuaikan tarifnya. Kemudian ada jasa-jasa tertentu seperti ini contoh-contohnya nanti dilihat di PMK-nya ada mengenai ini jasa biro perjalanan wisata kemarin 1% dengan nilai lain, nah sekarang 1,1 dari nilai penggantian. Jasa pengurusan transportasi freight forwarding, nah itu juga kita lakukan penyesuaian. Nah itu besaran tertentu contoh-contohnya gitu. Nah ada juga yang ini saya nggak bicara besaran tertentu ya, tapi ada PPN PMSE yang produk digital luar negeri PMK 48. Nah di PMK-nya masih bicara tarifnya 10%. Kita juga lakukan. Nah sekarang saya sebut aja Google, Netflix sekarang harus mengutnya 11%. Nah sama, nah supaya equal dengan mie instannya Pak Prastowo tadi gitu. Ini penyesuaian tarif. Jadi saya bicara besaran tertentu, juga bicara penyesuaian tarif yang juga yang sebenarnya diatur di PMK-PMK khusus, kita juga lakukan penyesuaian tarif. Gitu, Pak Dirjen mungkin itu cukup Bapak nggih? Kalau belum cukup jelas nanti ditambahkan lagi pertanyaannya kan gitu ya. Jadi secara prinsip tujuan kita untuk memudahkan kan gitu ya teman-teman ya. Dulu sebetulnya sudah ada dengan format penggunaan pedoman penghitungan pajak masukan. Sebetulnya kan gitu tuh. Kalau pakai undang-undang yang lama tuh. Dirasa oleh saya dan teman-teman dan semua orang kayaknya kok jelimet gitu ya. Kita bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Ya kita create satu dengan model tadi yang Pak Yoga sampaikan, besaran tertentu. Tapi kalau bahasa sederhananya PPN final lah kan gitu kira-kira. Jadi lebih memudahkan aja sih sebetulnya. Jadi
undang-undang harmonisasi ini juga menganut paham simplicity sebetulnya, memudahkan administrasi perpajakan. Dan selama ini sudah kita anut tadi beberapa PMK sebetulnya ada tuh di situ tuh. Dengan menggunakan nilai lain, dengan menggunakan pedoman kan gitu ya. Nah kita kumpulkan dalam satu kelompok. Oh yang ini nanti kita ikutkan sebagai PPN dengan menggunakan model pengenaan pajak yang final. Nah, ini termasuk pun juga bagian dari administrasi ini. Bagian dari administrasi yang kita lakukan perbaikan karena harus terbit faktur pajak ya Pak Yoga ya. Jadi yang tadi saya sampaikan deployment tadi pagi termasuk yang tadi e-faktur, kode-kode tertentu untuk faktur termasuk yang PPN yang tanda kutip final ini. Pak Yon silakan terkait dengan aturan SPTOP. Silakan Pak Yon. Bidara, jadi kalau saya sih mungkin ini aja ya, secara umum bisa teman-teman bisa ngitung sendiri lah kurang lebih ya. Jadi kan karena ini kenaikannya itu kan kurang lebih dari 10 ke 11%. Artinya kurang lebih naik 10% lah dari tarif. Ini 10% itu berarti dari 10 ke 11 gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri, lihat aja tahun lalu penerimaan PPN-nya berapa. Kemudian dengan asumsi ini, kita pakai asumsi nih, dengan asumsi perilakunya orang tidak berubah, kan tahun lalu kurang lebih kita mengumpulkan PPN itu sekitar 600 triliun lah, 500-an triliun kalau tidak salah. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri lah, kalau basisnya tidak sama, naik tarifnya 10% dari yang lama ya, dari 10 ke 11, ya kira-kira naiknya berapa. Ya bisa teman-teman hitung sendiri lah, kurang lebih dengan basis yang sama. Kalau tidak berubah ya mungkin sekitar 50-61 tahun ya. Kalau 1 tahun ya nanti kalau ini berlakunya 9 bulan ya nanti tinggal dikali dengan 9 bulan. Itu gampang lah ngitungnya sih, karena kan basis nggak berubah. Yang kedua, aturan teknis natura sekalian Pak Dirjen ya, dari Aurora ya. Jadi pada saat ini dapat kami sampaikan juga, proses harmonisasinya sudah selesai gitu ya Pak Yoga ya, yang untuk yang peraturan pemerintah. Jadi mudah-mudahan sekarang dalam proses pengundangan, mudah-mudahan nggak lama lagi aturan terkait dengan PPH, itu sudah bisa kita keluarkan di dalamnya, tentu mencakup mengenai natura tadi yang ditanyakan. Ya mudah-mudahan nggak lama lagi akan segera terbit aturan ininya, pelaksanaan. Terima kasih. Begitu Pak Dirjen. Bentar. Monggo silakan ada lagi teman-teman. Terakhir jam 12 belum mana? Baik, Bu Ewi, waktunya gimana? Ini sudah 11.45. Mungkin nanti untuk teman-teman yang belum sempat ya, saya mohon maaf, mungkin bisa disampaikan ke Bu Ewi ya. Nanti kita akan jawab ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Yus, Pak Yon, Pak Yoga, Pak Nel. Karena kita mau sholat Jumat, jadi sangat sayangkan kita harus berakhir di sini. Dan teman-teman silahkan dinikmati hidangannya. Mohon maaf karena kemarin terburu-buru ini available-nya di sini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat menikmati hidangan. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Direktorat Jenderal Pajak ini karena mau memasuki masa Ramadan, jadi kami mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan untuk kita terus berinteraksi, menjelaskan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, sebelum teman-teman makan, mungkin saya mengucapkan terima kasih kita kumpul di sini sekaligus munggahan kan gitu ya.